jumpa kembali bersama saya Giok. Menanggapi soal kemungkinan bergabung Partai Golkar, Gibran menyatakan belum dapat memastikan kemana dirinya akan bergabung. Ia pun meminta agar publik menunggu saja. Hal itu disampaikan Gibran saat ditemui oleh awak media di Landasan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, hari ini Selasa 17 Desember 2024. Gibran menyebut saat ini dirinya masih ingin fokus dalam kerjanya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia membantu Presiden Prabowo Subianto. Meski begitu, putra sulung Jokowi itu menyatakan dirinya menghormati apa yang menjadi keputusan PDIP. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa partainya terbuka bagi Jokowi dan Gibran serta Bobi Nasution yang baru saja dipecat dari PDIP. Bahlil menegaskan Golkar sejatinya partai yang inklusif bagi semua individu yang ingin berkontribusi dalam politik. Namun saat ditanya mengenai kemungkinan bergabungnya Jokowi, Gibran, dan Bobi ke Golkar, Bahlil tidak memberikan jawaban yang jelas. Dirinya hanya menyerahkan hal tersebut sepenuhnya kepada setiap individu yang ingin bergabung. Diberitakan sebelumnya Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka resmi dipecat sebagai kader PDIP sejak Senin 16 Desember 2024. Surat pemecatan Jokowi ini dibacakan oleh Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai Komarudin Watubun. Saat itu Komarudin turut didampingi oleh jajaran DPP PDIP seperti Said Abdullah, Oli Dondokambe, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul, serta jajaran pengurus PDIP lainnya. Komarudin mengaku dirinya diperintah langsung untuk mengumumkan pemecatan tersebut oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Adapun ia mengatakan bahwa pemecatan ini merupakan sanksi organisasi. Komarudin juga menegaskan jika ketiga orang tersebut dilarang untuk berkegiatan menjabat mengatasnamakan PDIP. Menanggapi pemecatan tersebut, Partai Demokrat yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju menghormati sikap PDIP itu. Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, mengatakan partainya enggan mengomentari lebih lanjut langkah politik dari PDIP terhadap Jokowi dan Gibran. Di sisi lain, Kamhar juga enggan membeberkan apakah Demokrat siap untuk menampung Jokowi dan Gibran. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Zazilul Fawait, mengaku enggan ikut campur atas keputusan PDIP memecat Jokowi dan Gibran. Sementara itu, terkait pemecatan tersebut, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, menilai Jokowi seharusnya malu. Hal itu karena menurut Ray, Jokowi dipecat bukan karena membela kepentingan sebagai kader. Hal itu antara menurutnya, jika tidak memperhitungkan soal Pilpres dan Pilkada, ada kemungkinan pemecatan tersebut bisa menurunkan elektabilitas calon-calon dari PDIP. Selain itu, Ray menilai PDIP sudah melihat hasil Pilkada yang mana menurutnya efek Jokowi sudah tidak begitu besar lagi. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan respons soal terbukanya kemungkinan Partai Golkar menerima dirinya jika ingin bergabung. Terbukanya pintu Golkar itu ditandai setelah adanya surat pernyataan pemecatan terhadap Gibran Rakabuming Raka dan ayahnya yang juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dari posisi kader PDI Perjuangan. Menanggapi soal kemungkinan bergabung Partai Golkar, Gibran menyatakan belum dapat memastikan kemana dirinya akan bergabung. Ia pun meminta agar publik menunggu saja. Hal itu disampaikan Gibran saat ditemui oleh awak media di Landasan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, hari ini Selasa 17 Desember 2024. Gibran menyebut saat ini dirinya masih ingin fokus dalam kerjanya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia membantu Presiden Prabowo Subianto. Meski begitu, putra sulung Jokowi itu menyatakan dirinya menghormati apa yang menjadi keputusan PDIP. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa partainya terbuka bagi Jokowi dan Gibran, serta Bobi Nasution yang baru saja dipecat dari PDIP. Bahlil menegaskan Golkar sejatinya partai yang inklusif bagi semua individu yang ingin berkontribusi dalam politik. Namun saat ditanya mengenai kemungkinan bergabungnya Jokowi, Gibran, dan Bobi ke Golkar, Bahlil tidak memberikan jawaban yang jelas. Dirinya hanya menyerahkan hal tersebut sepenuhnya kepada setiap individu yang ingin bergabung. Diberitakan sebelumnya Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan putranya yang juga Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka resmi dipecat sebagai kader PDIP sejak Senin 16 Desember 2024. Surat pemecatan Jokowi ini dibacakan oleh Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai Komarudin Watubun. Saat itu Komarudin turut didampingi oleh jajaran DPP PDIP seperti Said Abdullah, Oli Dondokambe, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul, serta jajaran pengurus PDIP lainnya. Komarudin mengaku dirinya diperintah langsung untuk mengumumkan pemecatan tersebut oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Adapun ia mengatakan bahwa pemecatan ini merupakan sanksi organisasi. Komarudin juga menegaskan jika ketiga orang tersebut dilarang untuk berkegiatan menjabat mengatasnamakan PDIP. Menanggapi pemecatan tersebut, Partai Demokrat yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju menghormati sikap PDIP itu. Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, mengatakan partainya enggan mengomentari lebih lanjut langkah politik dari PDIP terhadap Jokowi dan Gibran. Di sisi lain, Kamhar juga enggan membeberkan apakah Demokrat siap untuk menampung Jokowi dan Gibran. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Jazilul Fawait, mengaku enggan ikut campur atas keputusan PDIP memecat Jokowi dan Gibran. Sementara itu, terkait pemecatan tersebut, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, menilai Jokowi seharusnya malu. Hal itu karena menurut Ray, Jokowi dipecat bukan karena membela kepentingan bangsa, namun karena membelot keputusan partai untuk kepentingan pribadi, dalam hal ini keluarganya. Menurut Ray, sebetulnya jauh lebih elok jika Jokowi sebelumnya memilih mundur dari PDIP sehingga tidak ada gelar presiden yang dipecat dari partai. Ray juga menilai PDIP sudah berhitung sebelum memecat Jokowi dan keluarganya sebagai kader. Hal itu antara menurutnya, jika tidak memperhitungkan soal Pilpres dan Pilkada, ada kemungkinan pemecatan tersebut bisa menurunkan elektabilitas calon-calon dari PDIP. Selain itu, Ray menilai PDIP sudah melihat hasil Pilkada yang mana menurutnya efek Jokowi sudah tidak begitu besar lagi. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam Live Update. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan respons soal terbukanya kemungkinan Partai Golkar menerima dirinya jika ingin bergabung. Terbukanya pintu Golkar itu ditandai setelah adanya surat pernyataan pemecatan terhadap Gibran Rakabuming Raka dan ayahnya yang juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dari posisi kader PDI Perjuangan. Menanggapi soal kemungkinan bergabung Partai Golkar, Gibran menyatakan belum dapat memastikan kemana dirinya akan bergabung. Ia pun meminta agar publik menunggu saja. Hal itu disampaikan Gibran saat ditemui oleh awak media di Landasan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, hari ini Selasa 17 Desember 2024. Gibran menyebut saat ini dirinya masih ingin fokus dalam kerjanya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia membantu Presiden Prabowo Subianto. Meski begitu, putra sulung Jokowi itu menyatakan dirinya menghormati apa yang menjadi keputusan PDIP. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa partainya terbuka bagi Jokowi dan Gibran, serta Bobi Nasution yang baru saja dipecat dari PDIP. Bahlil menegaskan Golkar sejatinya partai yang inklusif bagi semua individu yang ingin berkontribusi dalam politik. Namun saat ditanya mengenai kemungkinan bergabungnya Jokowi, Gibran, dan Bobi ke Golkar, Bahlil tidak memberikan jawaban yang jelas. Dirinya hanya menyerahkan hal tersebut sepenuhnya kepada setiap individu yang ingin bergabung. Diberitakan sebelumnya Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan putranya yang juga Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka resmi dipecat sebagai kader PDIP sejak Senin 16 Desember 2024. Surat pemecatan Jokowi ini dibacakan oleh Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai Komarudin Watubun. Saat itu Komarudin turut didampingi oleh jajaran DPP PDIP seperti Said Abdullah, Oli Dondokambe, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul, serta jajaran pengurus PDIP lainnya. Komarudin mengaku dirinya diperintah langsung untuk mengumumkan pemecatan tersebut oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Adapun ia mengatakan bahwa pemecatan ini merupakan sanksi organisasi. Komarudin juga menegaskan jika ketiga orang tersebut dilarang untuk berkegiatan menjabat mengatasnamakan PDIP. Menanggapi pemecatan tersebut, Partai Demokrat yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju menghormati sikap PDIP itu. Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, mengatakan partainya enggan mengomentari lebih lanjut langkah politik dari PDIP terhadap Jokowi dan Gibran. Di sisi lain, Kamhar juga enggan membeberkan apakah Demokrat siap untuk menampung Jokowi dan Gibran. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Jazilul Fawait, mengaku enggan ikut campur atas keputusan PDIP memecat Jokowi dan Gibran. Sementara itu, terkait pemecatan tersebut, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, menilai Jokowi seharusnya malu. Hal itu karena menurut Ray, Jokowi dipecat bukan karena membela kepentingan bangsa, namun karena membelot keputusan partai untuk kepentingan pribadi, dalam hal ini keluarganya. Menurut Ray, sebetulnya jauh lebih elok jika Jokowi sebelumnya memilih mundur dari PDIP sehingga tidak ada gelar presiden yang dipecat dari partai. Ray juga menilai PDIP sudah berhitung sebelum memecat Jokowi dan keluarganya sebagai kader. Hal itu antara menurutnya, jika tidak memperhitungkan soal Pilpres dan Pilkada, ada kemungkinan pemecatan tersebut bisa menurunkan elektabilitas calon-calon dari PDIP. Selain itu, Ray menilai PDIP sudah melihat hasil Pilkada yang mana menurutnya efek Jokowi sudah tidak begitu besar lagi. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam Live Update. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan respons soal terbukanya kemungkinan Partai Golkar menerima dirinya jika ingin bergabung. Terbukanya pintu Golkar itu ditandai setelah adanya surat pernyataan pemecatan terhadap Gibran Rakabuming Raka dan ayahnya yang juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dari posisi kader PDI Perjuangan. Menanggapi soal kemungkinan bergabung Partai Golkar, Gibran menyatakan belum dapat memastikan kemana dirinya akan bergabung. Ia pun meminta agar publik menunggu saja. Hal itu disampaikan Gibran saat ditemui oleh awak media di Landasan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, hari ini Selasa 17 Desember 2024. Gibran menyebut saat ini dirinya masih ingin fokus dalam kerjanya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia membantu Presiden Prabowo Subianto. Meski begitu, putra sulung Jokowi itu menyatakan dirinya menghormati apa yang menjadi keputusan PDIP. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa partainya terbuka bagi Jokowi dan Gibran, serta Bobi Nasution yang baru saja dipecat dari PDIP. Bahlil menegaskan Golkar sejatinya partai yang inklusif bagi semua individu yang ingin berkontribusi dalam politik. Namun saat ditanya mengenai kemungkinan bergabungnya Jokowi, Gibran, dan Bobi ke Golkar, Bahlil tidak memberikan jawaban yang jelas. Dirinya hanya menyerahkan hal tersebut sepenuhnya kepada setiap individu yang ingin bergabung. Diberitakan sebelumnya Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan putranya yang juga Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka resmi dipecat sebagai kader PDIP sejak Senin 16 Desember 2024. Surat pemecatan Jokowi ini dibacakan oleh Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai Komarudin Watubun. Saat itu Komarudin turut didampingi oleh jajaran DPP PDIP seperti Said Abdullah, Oli Dondokambe, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul, serta jajaran pengurus PDIP lainnya. Komarudin mengaku dirinya diperintah langsung untuk mengumumkan pemecatan tersebut oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Adapun ia mengatakan bahwa pemecatan ini merupakan sanksi organisasi. Komarudin juga menegaskan jika ketiga orang tersebut dilarang untuk berkegiatan menjabat mengatasnamakan PDIP. Menanggapi pemecatan tersebut, Partai Demokrat yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju menghormati sikap PDIP itu. Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, mengatakan partainya enggan mengomentari lebih lanjut langkah politik dari PDIP terhadap Jokowi dan Gibran. Di sisi lain, Kamhar juga enggan membeberkan apakah Demokrat siap untuk menampung Jokowi dan Gibran. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Jazilul Fawait, mengaku enggan ikut campur atas keputusan PDIP memecat Jokowi dan Gibran. Sementara itu, terkait pemecatan tersebut, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, menilai Jokowi seharusnya malu. Hal itu karena menurut Ray, Jokowi dipecat bukan karena membela kepentingan bangsa, namun karena membelot keputusan partai untuk kepentingan pribadi, dalam hal ini keluarganya. Menurut Ray, sebetulnya jauh lebih elok jika Jokowi sebelumnya memilih mundur dari PDIP sehingga tidak ada gelar presiden yang dipecat dari partai. Ray juga menilai PDIP sudah berhitung sebelum memecat Jokowi dan keluarganya sebagai kader. Hal itu antara menurutnya, jika tidak memperhitungkan soal Pilpres dan Pilkada, ada kemungkinan pemecatan tersebut bisa menurunkan elektabilitas calon-calon dari PDIP. Selain itu, Ray menilai PDIP sudah melihat hasil Pilkada yang mana menurutnya efek Jokowi sudah tidak begitu besar lagi. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.